Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan tren pembelajaran matematika. Di sini kontrak perkuliahan. Yang pertama, kontrak perkuliahan dan makna strategi pembelajaran. Pembahasan pertemuan 2 sampai 3 kita membahas kondisi pembelajaran. Pertemuan keempat sampai 5 kita adakan soal kuis dan pengorganisasian strategi pembelajaran. Pertemuan 6 sampai 7 kita membahas lesson study. Selanjutnya pertemuan 8 kita adakan UTS, pertemuan 9 sampai 15 kita adakan soal tugas dan penjelasan model pembelajaran. Kemudian pertemuan 16 kita adakan UAS. Nah, kontrak penilaian di sini ada kuis 20%, tugas 30%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Langsung saja kita membahas strategi pembelajaran aktif. Kita pembahasan strategi dulu. Strategi ini secara umum penjelasannya yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian pembelajaran aktif menurut Tony Setiawan yaitu suatu cara belajar yang lebih menekankan pada keaktifan siswanya untuk dapat menciptakan suatu pembelajaran aktif sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diserap. Dalam hal ini strategi pembelajaran aktif adalah pola-pola umum suatu kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan atau menitik beratkan pada keaktifan siswanya, yaitu dari kegiatan belajar agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada prinsip pembelajaran aktif, yaitu lebih mengarah menekankan pada siswanya untuk dapat aktif dalam mengembangkan bakat dan keterampilan. Di sini ada prinsip pembelajaran aktif menurut Melvin L. Silberman, yaitu yang pertama, memperkenalkan belajar aktifnya, kemudian menjadikan siswa aktif sejak awal. Yang ketiga, membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang keempat, menjadikan belajar tak terlupakan. Selanjutnya, urgensi pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan individual dan beragamnya kecerdasan. Yang kedua, mengembangkan kecakapan belajar, strategi belajar dan kebiasaan belajar yang fokus. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dan generalisasi yang telah dipelajari pada situasi dan masalah yang baru. Kemudian di sini kita membahas macam-macam strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan nama-nama dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Oke, dari sini Bu Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.